Hai, nama saya Desi Paulina. Di Indonesia, kalau kita mendaftar kayak mau masuk kerja, lowongan kerja gitu, dia lebih susah karena di sana kan penduduknya terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika di negara sendiri kita sulit untuk mendapatkan pekerjaan, maka merantau adalah solusi yang terbaik. Dengan merantau, mungkin kita bisa menjadi orang sukses, mungkin kita bisa menggapai impian dan cita-cita kita, dan mungkin kita bisa membahagiakan keluarga dan orang tersayang kita. Ibaratnya, kalau ikan di dalam akuarium itu dia besarnya akan lama. Tapi kalau kita keluar daripada akuarium tersebut, ibaratnya kita tuh berenang di sungai, maka ikan tersebut akan tumbuh menjadi besar. Dan itulah ibaratnya orang merantau. Jadi kalau orang merantau itu pemikirannya bertambah luas dan semakin bertambah dewasa dan semakin bertambah berkembang ya. Berkembang dalam artian pengalaman, ilmu semuanya dapat. Dan di video kali ini saya akan mereaction sebuah TKI Malaysia yang cantik nan jelita. Mari kita simak videonya. Alasannya kenapa sih merantau di Malaysia? Yuk simak videonya bersama-sama. Semoga bermanfaat. Karena kalau di Indonesia, kalau kita mendaftar kayak mau masuk kerja, lowongan kerja gitu, dia lebih susah karena di sana kan penduduknya terlalu banyak. Jadi kalau dalam satu pekerjaan itu diinginkan dalam 10 orang, tapi mungkin yang mendaftar itu akan beratus orang. Jadi dalam seleksi itu mungkin mereka akan cari yang lebih baik dan yang lebih pantas buat dijadiin pekerja. Jadi kalau di sini kan dia lebih mudah. Di sini dia diterima aja, nggak harus ngikutin syarat banyak. Pasti Jadi di kalau Malaysia mereka itu perlukan syaratnya pekerja, sangat mudah, dan mereka berbeda akan dengan di ambil Indonesia. gitu. Lumayan lah kalau untuk dirupiahkan, tapi nggak semua company dia gajinya banyak atau lumayan, tergantung company-nya masing-masing. Cuma untuk Desi, boleh Alhamdulillahirabbil alamin, Mbak. dikatakan Kalau gajinya lumayan ya kan? OT selalu karena emang harus kan. Kalau hanya ngandelin gaji basic doang sih kayak nggak banyak. Iya, memang kalau untuk biaya hidup di Malaysia itu memang lebih murah ya. Murah. Karena Atau terjangkau. karena Terjangkau itu apa, Bang? Terjangkau itu mata harganya uangnya kali. murah-murah Tapi gitu lah. kalau untuk bahan sembako, kayak bahan-bahan pokok di rumah tuh kayak murah karena di sini kan banyak ditanggung pemerintah, jadi dia lebih murah. Kalau di Indonesia kan enggak. Kalau di Malaysia kan banyak yang kayak barang subsidi dari Malaysia itu dari pemerintah itu banyak. Tapi kalau di Indonesia dia enggak Betul sekali, banyak Mbak. ada, Betul, tapi betul, enggak memang. sebanyak di Malaysia. Jadi kalau untuk bahan pokok kayak bahan kebutuhan dan keperluan di rumah itu emang lagi murah tuh di sini gitu. Apa, Mbak, pengalamannya paling manis, Mbak? Pengalaman Apa paling semanis manis. wajahnya Mbaknya? Pengalaman paling manis itu ya bisa kenal banyak orang di sini, bisa mengenal bahasa, mengenal orang yang emang orang lokal di sini, dan ya bisa jalan-jalan kemana-mana Mantap yang sekali. kita Memang nggak betul, pernah Mbak. jalanin Sama seperti saya di ya, satu Mbak. negara yang beda gitu. Itu aja sih Bisa kalau pengalaman yang mengenal paling hal-hal manis. yang baru serta Bisa ilmu-ilmu baru, Mbak. mengenal hal yang baru. Pengalaman paling Betul pahit, sekali. Itu paling berat itu jauh dari keluarga. Pertamanya emang jauh dari keluarga itu paling pahit dan paling sedih juga karena kan harus jauh dari keluarga. Kalau di tempat kerja sih yang paling pahitnya itu Memang lah, nggak Mbak. ada siapa-siapa yang backup kita Betul selain sekali. diri sendiri.
Tetap semangat ya Itu aja Mbaknya, sih kalau walaupun pengalaman kerja paling sendiri di luar pahitnya. negeri. Nggak selalu sih kalau dimarahin bos, cuman kadang kita kan kalau menyampaikan pendapat itu kan harus gitu kan. Kalau kita ngerasa kita ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, yang kita rasa nggak adil buat kita harus sampaikan dong. Tapi kalau di sini tuh, kalau kita nyampaikan sesuatu itu kayak nggak bisa diterima gitu. Dan itu ya selalu buat jadi kayak pertengkaran juga antara operator sama bosnya Itu sudah hal sendiri. yang wajar ya Mbak, Ya kalau kita itulah sering kadang-kadang ribut-ribut pengalaman-pengalaman di sedikit tempat udah hal kerja. wajar di pekerjaan ya. Sama, saya pun udah terbiasa ribut-ribut sedikit, tapi nanti besoknya baik lagi ya. Bagaimana bisa? Ya itu kan udah tuntutan hidup. Oh, Karena kan Desi datang ke sini kan emang buat keluarga. Jadi ya mau nggak mau ya harus bertahan sampai apa yang kita inginkan, apa yang Desi niatkan dari dulu sebelum datang ke sini harus sampai bisa tercapai. Kayak gitu. Ya itu aja sih amin. yang buat Semoga kita bisa bertahan di cita-citanya Mbak sini Desi sampai terkabulkan selama itu. semua ya. Kalau makanan di Malaysia dia lebih dominan ke makanan yang manis-manis. Kalau di Indonesia dia berbagai macam makanan itu rasa itu banyak gitu. Tapi lebih dominannya tuh ke rasa yang pedas. Dan kalau Desi sendiri emang kurang suka makanan yang manis, lebih ke makanan yang pedas-pedas. Oh, sukanya Makanan Mbak Desi ini kegemaran kue di Malaysia. tiaw. Oh, Desi Kalau paling saya suka lebih char suka kway teow. tom yum, nasi lemak Mbak. Kalau belajar bahasa Melayu, dia tak ada belajar dengan siapa-siapa, tapi just selalu berkomunikasi dengan orang Melayu, so bolehlah lama-lama kita akan faham sendiri. Lah, tadi para jomblo udah Dibilang menunggu, jomblo sih udah iya, menunggu-nunggu loh Mbak. tapi Ini Mbak Desi jomblo apa tidak enggak? lama Lah, yang dibilang rumit. jomblo juga enggak. Ternyata Mbak Desi sudah ya ada yang berpunya ya. Ramai juga, karena kan di sini emang banyak orang Indonesia dan banyak sangat yang Desi lihat couple sama orang sini, orang Melayu, orang India, orang Cina juga banyak. Ya mungkin ya tergantung orangnya lah, mungkin kan saling nyaman. Jadi ya seperti itulah. Nasihat Desi untuk orang yang baru mau datang ke Malaysia, Nasihatnya atau apa yang Mbak? lagi proses untuk datang ke Malaysia, nasihatnya ya Iya. mau dari Indonesia Mau cari datangnya kerja, ke sini mau emang cari duit buat mau keluarga. cari kerja, ya mau Pastinya cari harus duit buat utamakan keluarga ya. Ya utamakan untuk keluarga dulu. Betul sekali, Jangan Mbak. mikirin yang hal-hal yang negatif yang di sini, karena banyak orang yang datang ke sini itu Banyak sekali yang lupa jadi memang Mbak. kayak lupa apa tujuan datang ke sini. Jadi untuk kawan-kawan yang mau datang ke sini, pikirkan untuk masa depan, jangan sampai terjerumus dalam hal yang negatif di sini. Sudah cantik, Itu aja sih. nasihatnya luar biasa. Semoga para TKI di Malaysia sukses semuanya ya. Masya Allah, luar biasa. Pesan-pesan dari Mbak Desi TKI Malaysia yang cantik jelita, yang manis senyumannya. Beliau juga berpesan untuk para sahabat-sahabat yang merantau, ingat tujuan utamanya. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi saya pun juga sering melihat di sini ya, para sahabat-sahabat di perantauan, niatnya dari rumah ingin memperbaiki ekonomi, ingin membahagiakan kedua orang tua, ingin menggapai apa yang diimpikan, tapi terkadang mereka itu tergoda hal-hal yang negatif sehingga di perantauan uangnya habis, tidak bisa kirim uang. Maka untuk para sahabat-sahabatku yang bekerja di Malaysia, tolong kalian harus ingat tujuan utama kalian ya, keluarga, dan ingat impianmu selama kamu baru melangkah dari rumah. Pastinya kalian punya tujuan kan? Semoga
para TKI yang di Malaysia maupun di negara manapun yang dari Indonesia. Semoga sukses semuanya. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen karena video ini akan membahas seputar kisah-kisah perjalanan TKI di Malaysia dan seputar kehidupan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.